Berikut adalah cara melakukan setup awal atau konfigurasi awal software Jodi Retail. Yang pertama kita masuk dengan user admin, password admin, kemudian kita lakukan pendaftaran pengguna dahulu untuk menyiapkan masing-masing peran dalam penggunaan aplikasi atau software Jodi Retail ini. Jadi kita tambah pengguna. Di sini saya sudah contohkan sudah ada pemilik toko, ada kasir ya. Pemilik toko ini biasanya sudah ada. Kemudian saya tambahkan kasir, kemudian kepala toko. Nah, cara inputnya itu kita bisa input nama pengguna di sini, kemudian kata sandi ya. Kemudian nama tampilan, nama yang akan tampil di saat melakukan transaksi ya. Lalu ada peran di sini. Ada kepala toko, admin toko, kasir, dan staf gudang. Kemudian ini adalah untuk cabang atau main toko. Main toko itu adalah toko utama. Untuk yang saya siapkan, kita siapkan adalah kasir dan kepala toko sebagai contoh untuk setup aja ya. Nah, untuk selanjutnya Anda bisa membuat user dan peran masing-masing ya. Kemudian kita lanjut sekarang ke pengaturan. Di pengaturan ini terdapat beberapa tab ya. Yang pertama kita ke aplikasi dahulu. Di sini untuk metode Anda bisa pilih, bisa pipo dan ini ya, bridge ya. Kemudian simbol barcode Anda bisa pilih. Kemudian untuk ukuran template adalah ukuran template printer ya. Jadi ini adalah ukuran template laporan, review laporan. Kemudian di sini ada harga grosir. Anda mau aktifkan harga grosir atau tidak. Jadi dengan minimal quantity. Kemudian ada tampilan kasir. Di sini ada tampilan gambar produk di kasir atau grid sentuh. Itu maksudnya adalah ketika membuka kasir, maka nanti akan terdapat gambar-gambar produk ya di sisi kirinya. Jadi apabila menggunakan layar sentuh, ini sangat bermanfaat. Tinggal diklik saja, gambar produknya langsung masuk ke keranjang transaksi. Namun bila menggunakan mouse atau keyboard ya, itu tetap bisa. Di sini ada golongan harga. Anda mau setting defaultnya eceran, grosir atau mitra dan sebagainya. Kemudian ada prefix kode member, adalah prefix yang muncul sebagai nomor urut member. Jadi ada member misalnya mau bikin kartu member ya, atau berlangganan atau member Anda, ini pasti untuk nomor urutnya atau nomor membernya diawali dengan kata member, atau Anda juga bisa bikin hanya M dan sebagainya. Ini adalah interval koneksi DB ke database ya. Ini standar saja, jadi sudah Anda lewati saja. Kemudian ada kebijakan outname. Nah, di sini Anda sudah paham ya, kalau sudah mengerti point of sale. Ada kebijakan update-nya, mau diperingatkan saja, blokir mutasi, atau tanpa kebijakan khusus. Di sini juga ada dicentang kalau sesi opname sedang berlangsung ya. Kemudian di sini ada verifikasi transfer antar cabang. Jadi seperti transfer stok ya, ini opsional atau wajib konfirmasi ganda. Lalu ada stok habis, itu ditolak atau boleh tetap transaksi. Lalu ada footer ya, footer nota ya, yang akan tampil di bawah struk. Biasanya berisi dengan pengumuman kepada pembeli atau semacam informasi di nota ya. Lalu di sini ada struk kasir, atau dengan maksudnya cara cetak adalah
menggunakan dialog atau printer yang ada di driver. Misalnya kita menginstal printer di Windows, kita sudah install nih. Nah, kita pilihnya adalah printer sistem ya. Kalau yang ESC post ke port serial ini maksudnya yang dia langsung ke portnya. Biasanya kayak thermal gitu. Printer yang di CPU-nya ada COM1, ada serial port 2 atau COM2. Nah, itu bisa menggunakan COM atau Bluetooth di sini. Jadi ada yang direct, ada yang default. Nah, ini biasanya yang default nih. Ini yang direct. Kemudian di sini ada transaksi menggunakan QRIS. Jadi QRIS ini kita kerjasama dengan pihak ketiga ya, namanya Midtrans ya. Jadi Anda harus terdaftar dulu di Midtrans. Nanti setelah terdaftar Anda harus mengaktifkan cara bayar QRIS-nya dulu di sana. Setelah diaktifkan, baru Anda bisa melakukan transaksi menggunakan QR code. Jadi yang dimaksud QRIS ini itu adalah QRIS dinamis, di mana transaksi pembeli itu langsung terdeteksi otomatis oleh sistem. Berbeda dengan QRIS statik ya, yang biasanya itu hanya dipajang ya, dipajang di samping kasir tuh, dan QRIS-nya tidak pernah berubah. Kalau ini QRIS-nya berubah-berubah mengikuti kode transaksi. Apabila Anda sudah mengaktifkan QRIS di Midtrans, maka Anda harus mengisi QRIS Midtrans Key, dan ini adalah awalan ordernya apa. Kemudian ini biasanya sih standarnya GoPay QRIS ya. Cetak QRIS ke printer kasir itu maksudnya apabila Anda tidak menggunakan layar kedua ya, atau customer display. Itu kalau memakai customer display kan QRIS-nya akan muncul di layar customer ya. Apabila toko Anda tidak menggunakan layar tambahan, maka Anda bisa juga mencetaknya ke printer. Jadi nanti QRIS-nya tercetak di printer, baru di-scan oleh customer Anda. Namun apabila Anda memiliki customer display, maka tinggal dicentang yang bagian customer display. Nanti QRIS-nya akan muncul di layar customer ya. Lalu di sini ada instruksi transfer bank layar pembeli. Jadi kita bisa mengisi data rekening kita, misalnya BCA, lalu nomor rekening atas nama siapa. Ini cara kerjanya apabila sedang kasir transaksi lalu akan melakukan pembayaran, customer meminta caranya transfer atau cara bayar dengan transfer. Nanti ketika kasir Anda pilih metode transfer, akan muncul rekening ini di layar display customer ya. Lalu ada mode operasi toko, yaitu single store untuk satu toko ya, yang memiliki satu toko saja, dan multi cabang untuk Anda yang memiliki lebih dari satu toko. Tentunya untuk lisensinya masing-masing ya. Misalnya kalau single store lisensinya berarti satu lisensi. Ketika punya 2 cabang atau 3 cabang dan seterusnya, maka lisensinya sesuai dengan jumlah cabang. Oke, lanjut kita ke informasi toko. Nah, di informasi toko Anda harus menginput nama toko Anda, alamat ya. Untuk nama toko, alamat itu dipastikan jangan berubah. Jadi sudah dipastikan benar, karena ini akan pengaruh ke generate lisensi oleh IT dari kami ya. Jadi misalnya Anda melakukan pengisian nama toko, misalnya toko ABC ya, kemudian alamat misalnya Jalan ABC. Nah, ini jangan berubah.
Makanya Anda harus pastikan alamatnya sudah sesuai. Karena kalau misalkan Anda alamatnya nanti ada perubahan, itu tidak bisa, harus membeli lisensi baru. Oke, kemudian nama pemilik, kemudian nomor WhatsApp, email dan sebagainya. Dan Anda juga bisa masukkan import logo di sini. Lalu kita akan masuk ke tab jaringan dan server. Ini adalah parameter pengaturan koneksi ke database. Namun biasanya sudah default ya, sudah standar, jadi Anda tidak perlu mengubah kecuali Anda memiliki teknisi atau IT yang akan merubah alamat atau IP dari komputernya. Baik, untuk video berikutnya saya akan menjelaskan video tentang membuat kategori, merek, supplier, dan lain-lain. Terima kasih.